Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan karena Light of Revival masih dapat hadir untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Bacaan kita untuk menuntun kehidupan pada hari ini diambil dari Ayub pasal 14 ayat yang pertama sampai 6. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Persimpangan jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada hari ini merupakan bagian dari kata-kata Ayub yang panjang ketika ia berbicara dan berargumen kepada Allah. Dalam penderitaannya, Ayub kemudian menemui satu persimpangan jalan hidup. Hidup yang singkat menurut Ayub dipenuhi dengan berbagai persoalan-persoalan dan hanya akan mengarahkan orang pada persimpangan jalan ini. Di dalam bacaan selanjutnya kalau kita membaca Ayub pasal 14 ini, Ayub sempat menyinggung satu jalan yaitu kematian. Satu jalan yang masuk akal bagi orang yang menderita. Tetapi jalan lain dari persimpangan jalan yang Ayub hadapi adalah berbicara kepada Allah meskipun Allah tampak diam dan terus menekan dia. Saat ini ketika kita merenungkan keadaan hidup kita dalam satu titik yang mungkin kita mengeluh kepada Allah, mungkin kita sempat berpikir, saya hanya manusia Tuhan, kasihani saya, kenapa Tuhan buat begini kepada saya? Pada titik itu bahkan untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati makanan favorit kita, atau untuk menikmati film kesukaan kita, terasa begitu pahit dan tidak menyenangkan. Ataupun ketika kita mencoba untuk memperhatikan atau merenungi pemeliharaan Allah atas hidup, pemeliharaan Allah itu hanya terasa seperti cara Allah memperpanjang hidup kita yang dipenuhi penderitaan. Biarlah pada waktu itu kita boleh mengingat Ayub. Singkatnya hidup dan penderitaan yang ada di dalamnya yang membuat dunia terasa menjadi begitu tidak adil, merupakan sebuah realita yang harus diterima oleh setiap manusia. Kematian merupakan jalan yang logis. Ketika seseorang merasakan penderitaan, tetapi Ayub menunjukkan bahwa ada jalan lain, yaitu mengadu kepada Allah, bertanya kepada Allah, berbicara kepada Allah. Tapi mungkin kita berpikir bahwa pengaduan itu pun percuma karena seperti Ayub, Allah kelihatan diam terus dan tidak berbicara, malah hidup Ayub menjadi semakin berat dari waktu ke waktu. Kita mungkin bisa membayangkan juga dan mungkin berharap bahwa di dalam keadaan kita yang menderita ada seperti sesosok malaikat yang datang untuk menguatkan kita seperti Yesus di Taman Getsemani. Tapi pertanyaannya, apa itu akan terjadi pada kita juga? Saya teringat ada seorang teolog Lutheran dari Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia seorang yang menentang penguasa Nazi Jerman yang keras pada waktu itu. Dia dipenjara dan meninggal dalam penjara hukuman itu. Setiap waktu di dalam penjara itu dia mendengar erangan atau teriakan dari teman-temannya yang disiksa oleh tentara Nazi. Tapi dalam penjara itu di 1 bulan Desember dia menulis sebuah puisi sederhana sebagai hadiah Natal bagi tunangannya. Dan di dalam puisi itu dia menuliskan kalimat-kalimat yang sulit kita bayangkan bisa diungkapkan oleh seorang yang sedang menderita dengan begitu hebat. Salah satu baitnya berbunyi begini.
Bila engkau suguhkan cawan pahit, dipenuhi sengsara sampai batas, kami terima tanpa ragu hati dari tanganmu yang penuh kasih. Dia memberikan judul pada puisi itu, Von Guten Meisten, oleh kuasa yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang mendengar teriakan-teriakan penyiksaan setiap waktu, dan hidupnya akan segera berakhir di penjara, dikelilingi oleh pasukan yang kejam, bisa menuliskan kata-kata seperti ini. Penerimaan terhadap realita hidup manusia bergantung kepada dua hal. Apakah dia meyakini kehadiran Allah atau ingin menyangkali kehadiran Allah di dunia yang jahat ini. Kita bisa tidak memilih kematian. Jalan yang lain yang bisa kita pilih adalah berbicara kepada Allah meskipun Allah begitu diam. Dan seperti bait yang ditulis oleh Bonhoeffer tadi, kita hanya bisa bergumul dan berbicara kepada Allah sambil terus meyakini bahwa ada tangan kasih Allah yang memberikan cawan pahit penderitaan itu kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada hari ini, persimpangan jalan itu, ketika kita berada di dalam persimpangan jalan itu, mana yang akan kita pilih? Kematiankah? Atau kita memilih untuk bergumul dan berbicara kepada Allah meskipun dia diam, meskipun pemeliharaannya masih belum terlihat jelas, dan meskipun kehidupan terus-menerus terlihat berat dan terasa begitu menekan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan renungan ini boleh digugah oleh Roh Tuhan untuk mengingat tentang realita hidup yang memiliki banyak persoalan dan penderitaan. Dan ketika keadaan menderita itu datang pada kami, dan kami berada dalam sebuah persimpangan jalan, hamba berdoa supaya Roh Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana untuk kami bisa memilih jalan yang benar, untuk kami bisa memilih langkah yang benar, yaitu berbicara kepada Allah. Meskipun Allah diam pada kami, tolong kami supaya kami ketika menghadapi penderitaan bisa menghadapinya dengan satu keyakinan dan ketenangan bahwa cawan pahit itu datang dari tangan Bapa yang penuh kasih. Tolong kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun kehidupan kita, sehingga ketika persimpangan jalan itu kita temui pada satu titik di kehidupan kita, kita dapat tahu mana jalan yang harus kita pilih. Tuhan memberkati kita sekalian.